Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Praktikum Biolaktasi Susu. Nah, teman-teman, di Praktikum Biologi Laktasi Susu kita akan mempelajari yang pertama ada anatomi dan fisiologi ambing, yang kedua ada sitologi sel, dan yang terakhir ada biosintesis susu. Mari kita cermati tayangan video berikut ini agar kita lebih paham dengan materi tersebut. Jaringan kelenjar ambing. Kemudian dimasukkan ke dalam larutan netral buffer formalin 10%. Kemudian disimpan. Ambing adalah karakter utama mamalia betina yang tumbuh selama masa kebuntingan dan akan menghasilkan susu setelah partus atau kelahiran. Ambing merupakan kelenjar kulit yang ditumbuhi oleh bulu kecuali pada bagian puting. Bagian eksternal ambing terdiri dari 4 bagian. Yang pertama bulu. Bulu berfungsi untuk melindungi kulit. Yang kedua ada kulit. Kulit berfungsi untuk melindungi ambing bagian dalam. Nah, yang ketiga ada puting. Puting berfungsi sebagai saluran keluarnya susu. Dan yang keempat ada ligamentum. Ligamentum sendiri berfungsi sebagai jaringan penopang. Untuk ligamentum sendiri terbagi menjadi 7. Yang pertama kulit. Kulit berfungsi untuk stabilisator dan untuk melindungi ambing bagian dalam. Yang kedua ada ligamentum suspensori medialis, membagi ambing menjadi 2 bagian, kanan dan kiri. Yang ketiga ada ligamentum suspensori transversalis, membagi ambing menjadi bagian depan dan belakang. Nah, yang keempat ada ligamentum suspensori lateralis, menopang ambing secara keseluruhan. Kemudian ada cord-like tissue, fungsinya sebagai penghubung dari ambing ke bagian perut. Nah, yang keenam ada fascia superficialis, yaitu melekatkan ambing bagian dalam dan pada kulit ambing. Nah, yang terakhir itu ada subpelvic tendon. Subpelvic tendon ada di bagian belakang, berfungsi yaitu melekatkan ambing pada bagian tulang pelvis.
Ya, kita masuk ke materi sitologi sel ambing. Sitologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel atau jaringan terkecil dari suatu organ atau bagian tubuh. Bagian-bagian dari sel ambing itu terdiri atas yang pertama ada inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus ini adalah bagian sel yang terletak di tengah sel yang berbentuk bulat atau oval. Nah, inti sel ini berfungsi sebagai pusat pengendali aktivitas sel seperti mengontrol reaksi-reaksi kimia, pertumbuhan, dan pembelahan sel. Nah, nukleus ini juga ikut mengatur dan mengendalikan biosintesis protein dalam sel. Inti sel ini tersusun atas yang pertama ada selaput atau membran inti, yang kedua ada nukleoplasma atau plasma inti, dan yang ketiga ada nukleolus atau anak inti. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah matriks cairan yang mengandung banyak sel ambing dan merupakan bagian terbesar dari sel. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya hampir semua reaksi enzimatik dalam metabolisme sel. Yang ketiga ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma adalah organel dalam sitoplasma yang berupa bangunan berbentuk ruangan-ruangan berdinding membran serta saling berhubungan membentuk anyaman. Retikulum endoplasma ini memiliki dua tipe, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar itu permukaannya tidak rata karena diselubungi oleh ribosom dan berfungsi sebagai pendukung dalam proses biosintesis protein. Retikulum endoplasma halus itu permukaannya halus karena tidak ditempeli oleh ribosom dan berperan dalam proses biosintesis lemak dan transportasi glikogen, lipida, dan steroid. Yang keempat ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi adalah organel yang berbentuk seperti kantong pipih yang berbentuk jala yang terpusat pada salah satu sisi nukleus. Nah, badan Golgi ini berperan dalam proses sintesis karbohidrat dan sebagai gudang sementara untuk produk tertentu yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma kasar. Yang kelima ada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang terletak di dalam sitoplasma. Fungsi dari mitokondria adalah untuk menghasilkan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Yang keenam ada lisosom. Nah, lisosom merupakan organel dalam sitoplasma yang berupa kantung-kantung berselubung selaput tipis dan di dalamnya terdapat enzim-enzim hidrolitik. Lisosom berperan dalam melindungi sel dari pengganggu yang masuk. Yang ketujuh ada ribosom. Ribosom adalah organel yang terdapat bebas di dalam sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom ini tersusun atas protein dan RNA. Fungsi dari ribosom adalah untuk mensintesis protein yang akan digunakan oleh sel itu sendiri, misalnya untuk pertumbuhan dan untuk pembelahan sel. Yang terakhir ada membran sel. Membran sel yang disebut juga membran plasma adalah selaput tipis, halus, dan elastis yang merupakan bagian terluar dari sel hidup. Membran sel bersifat permeabel terhadap zat-zat yang molekulnya kecil atau berbentuk ion, tetapi bersifat impermeabel terhadap zat yang molekulnya besar. Fungsi dari membran sel adalah yang pertama ada pengatur keluar masuknya zat dari dalam dan luar sel, yang kedua tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia, dan yang terakhir adalah penghubung transfer energi antara bagian dalam dan bagian luar sel. Kemudian ada 5 jalur di sini. Yang pertama itu eksositosis, kedua pembentukan lemak, 3 transport apikal, kemudian keempat ada transitosit, terus paraseluler. Nah, yang pertama itu eksositosis itu untuk pembentukan protein dan laktosa. Nah, untuk protein, prekursornya itu ada asam amino, plasma protein, dan peptida-peptida yang kemudian dibawa oleh kapiler darah, kemudian masuk melalui membran epitel. Setelah masuk, dibawa ke ribosom. Ini ada kasar ribosom yang titik-titik kecil ini. Nah, kemudian setelah disintesis menjadi protein, dari ribosom dibawa ke badan Golgi untuk disimpan sementara. Kemudian untuk yang pembentukan laktosa, itu prekursornya ada glukosa, dibawa lagi oleh kapiler darah, masuk melalui membran epitel, lalu langsung ke badan Golgi. Nah, di badan Golgi, glukosa
sebagian berubah menjadi galaktosa yang kemudian disintesis menjadi laktosa. Nah, protein dan laktosa yang sudah di badan Golgi lalu dibungkus oleh enzim laktosintetase, kemudian dibawa masuk melewati membran apikal. Nah, di membran apikal terjadi pemecahan sehingga protein dan laktosa keluar sendiri-sendiri. Kemudian di jalur 2 pembentukan lemak, prekursornya itu ada asam asetat, beta hidroksibutirat dan trigliserida. Dibawa sama oleh kapiler darah, masuk melalui membran epitel, kemudian dibawa ke RE halus. Nah, di RE halus disintesis menjadi droplet lemak kecil. Kemudian droplet-droplet tersebut bersatu menjadi droplet yang lebih besar, kemudian dibawa keluar ke membran apikal. Nah, perbedaan di jalur 1 dan 2 yaitu di jalur 1 terjadi pemecahan di membran apikal, sementara di jalur 2 tidak terjadi pemecahan. Dan lemak yang keluar di membran apikal ini jadi milk fat globule (MFG), yaitu globula lemak susu. Kemudian masuk ke jalur 3 yaitu transport apikal. Itu jalur langsung untuk air dan mikromineral seperti sodium, potasium, dan klorida. Dibawa masuk, kemudian langsung dibawa keluar melalui membran apikal secara acak. Kemudian langsung jalur keempat, itu jalur khusus untuk protein-protein yang tidak disintesis sebelumnya, seperti serum albumin, imunoglobulin, dan lactalbumin. Nah, bedanya pada jalur ketiga dan keempat, jalur ketiga masuk secara bersamaan atau acak, sementara jalur keempat masuk secara berurutan. Seperti itu dibawa keluar. Kemudian jalur kelima paraseluler hanya terjadi dalam 2 peristiwa, yaitu saat setelah partus dan saat ternak terkena mastitis. Nah, saat sebelum partus, tight junction atau rokatan antar sel menjadi renggang seperti ini, jadi gap junction (GJ). Kemudian terjadi penyerapan besar-besaran prekursor dan komponen-komponen lainnya, sehingga terjadi susu kolostrum sebagai produknya. Kemudian saat mastitis, beberapa komponen sel ada yang rusak sehingga terjadi kerenggangan atau gap junction. Lalu masuk, namun susu juga terkontaminasi oleh bakteri. Nah, gimana materinya teman-teman? Semoga bisa dipahamin ya. Jika ada pertanyaan, tanyakan kepada asisten masing-masing. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.